Ini tuh azab, Bu. Hah? Azab gimana, Pak? Jadi semasa hidupnya tuh dia pernah... Semua orang Sunda anjing. Bro, lu masuk penjara kenapa, Gua ngehina suku Sunda, Bang. Oh iya. Guys, gimana pendapat kalian? Guysnya itu guys beneran ya. Gimana pendapat kalian? Vini cocok gak sama? Jangan bawa-bawa Big Mo, dia nggak ada sangkut pautnya sama masalah ini. Masalah ini pure salah abangnya si Respo. Belum Anda lihat jejak digital pada saat itu Big Mo dulu. Dia bilang bahwa orang Sunda yang ada di kehidupannya dia itu ada yang licik, katanya begitu ya. Kenalah pidana, akhirnya kan ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi, ujungnya minta maaf, begitu minta maaf. Tapi kita ajarkan supaya nggak cuma minta maaf, ini harus diberikan efek jerah supaya menjadi contoh buat yang lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama, yang gampang menista orang lain, menista suku agama gitu. Jadi akhirnya kan dia ditangkap tuh si Respo ini kan, ketika ditangkap ya diproses hukum, gitu. Jadi Tidak benar. Turunlah citra dia itu. Turunlah citra abangku itu. Kalau misal dia ngebela si Respop yang bersalah jelas-jelas memperjelekan suku itu, mempermecah belah itu salah itu. Anjing lu. Bapak, kok mayatnya dikata-katain gitu? Ini tuh azab, Bu. Hah? Azab gimana, Pak? Jadi semasa hidupnya tuh dia pernah... Semua orang Sunda anjing. Viking anjing, Viking. Kata-katanya, Bob. Bikin bonek sama saja, tapi Viking doang yang anjing. Pokoknya semua orang Sunda anjing. Oh, jadi gitu bapak-bapak emang anjing berarti ini orang. Iya, anjing lu. Bro, lu masuk penjara kenapa, Gua ngehina suku Sunda, Bang. Oh iya, anjing nu kerame teh anjing. Ampun, Bang. Guys, gimana pendapat kalian? Guysnya itu guys beneran ya. Gimana pendapat kalian? Vini cocok gak sama Gama? Tolong dong Vininya. Vini minta tolong. Jangan bawa-bawa Big Mo, dia nggak ada sangkut pautnya sama masalah ini. Masalah ini pure salah abangnya si Respo. Izin. Oh siap, si paling izin. Boleh izin nggak saya tolong Anda lihat jejak digital pada saat itu sebelum ini kasus sekarang ini abangnya ngomong atau menjelekan ras saya atau suku saya Sunda. Itu Big Mo dulu. Dia bilang bahwa orang Sunda yang ada di kehidupannya dia itu ada yang licik, katanya begitu ya. Ya bilang aja teman saya di kehidupan saya ada yang licik. Nggak usah bawa nama rasnya. Tapi tidak ada respon dari teman-teman yang lain, dari netizen begitu, karena izin gitu. Nah sekarang kakaknya ngikutin gaya-gayanya adeknya si Big Mo. Jadi ya jelas ada sangkut pautnya. Wow. Tapi pas dia ada kasus gitu dia telepon lo. Dia langsung ngechat gua pas pertama kali gua tahu dapat kabar. Gua kan sebenarnya nelfon dia. Cuma pas gua telepon nomor dia udah nggak aktif tuh. Nomor yang lamanya kan. Karena udah ke doxing. Oke. Nomor lamanya terus tiba-tiba dia ngechat di TikTok terus dia langsung WhatsApp pakai nomor baru. Minta tolong lah. Terus gua bilang ya, gua harus nolongin gimana? Gua bilang gitu kan, gua aja kaget. Tapi emang dia dari dulu kayak gitu nggak? Atau emang? Iya dari kan udah 2 kali kasus kayak gini kan dia udah 2 kali kena kasus kayak gini, udah kena 2 kali. Jadi ya emang udah problematik aja. Tapi aslinya begitu, aslinya orangnya gitu gak? Selama gue ketemu dia sih nggak yang segitunya ya, tapi emang gue itu menghina suku Sunda, begitupun dengan penggemar Bandung ya, Viking ya Bang. Viking ya? Iya, yang dikatain dengan nama binatang itu dan sekarang udah ditangkap di Polda Jabar. Mungkin kalau dari sisi hukumnya seperti apa sih Bang? Jadi sisi hukumnya adalah ketika seseorang melakukan pencemaran terhadap pribadi orang, suku, agama, kemudian apa-apa yang sifatnya manifestasi di publik itu kemudian bisa dipidana, ya. Adat budaya dihina
atau kebiasaan hidup suatu kelompok, suatu marga dihina itu bisa dipidana. Bahkan nama orang, nama marga itu ketika disebarkan bisa dipidana. Makanya undang-undang kita mengatur tentang itu. Nah, kesalahan-kesalahan banyak orang yang dulu-dulu, yang orang-orang yang bikin salah karena cemarkan ini, ya karena mereka nggak peka dengan ini, nggak paham juga dengan persoalan tegang rasa ya antar kelompok sosial, antar instansi sosial, antar masyarakat, antar suku, antar warga gitu. Jadi timbullah konflik gitu. Nah, ini siapa namanya tadi? Resbob. Nah, Resbob ini kan dia pikirnya nggak ada persoalan, dia hina-hina satu kelompok masyarakat, satu suku kan. Padahal itu persoalan gitu. Jadi kita nggak boleh menghina suku, nggak boleh menghina agama, nggak boleh menghina marga, nggak boleh menghina pribadi orang, nama family itu nggak boleh. Perilaku adat istiadat, perilaku budaya itu nggak boleh kita hina, kita rendahkan. Kita harus menjaga martabatnya semuanya gitu. Nah, kalau dia menghina, terjadilah yang namanya pencemaran nama baik atau membuat kegaduhan di masyarakat sehingga terkenalah pidana. Akhirnya kan ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi ujungnya minta maaf begitu, minta maaf, tapi kita ajarkan supaya nggak cuma minta maaf, ini harus diberikan efek jerah supaya menjadi contoh buat yang lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama, yang gampang menista orang lain, menista suku, agama itu. Jadi akhirnya kan dia ditangkap tuh si Resbob ini kan, ketika ditangkap ya diproses hukum gitu. Jadi nggak bisa satu suku kemudian memaafkan dia. Kami semua satu suku Sunda, satu orang Sunda memaafkan. Ya perwakilan memaafkan, tapi kan rasa sakit hati di antara pribadi-pribadi yang sesuku ini kan berbeda-beda. Ketika banyak yang merasa sakit hati, akhirnya ini proses jalan terus. Permintaan maaf tidak bisa menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan adalah hukum untuk kepastian keadilan bagi yang merasa dijolimi, yang kena terjolimi secara hukum juga secara keadilan. Nah, kasusnya Resbob ini pelajaran berharga, dan Resbob sendiri pasti akan diproses hukum. Tidak bisa tidak diproses, dia akan diproses hukum karena yang terluka banyak sekali. Suku Sunda dengan seluruh darahnya, seluruh keturunannya kan terluka. Jadi dimaafkan pun nggak bisa karena ada yang nggak bisa memberi maaf, ada yang bisa memberi maaf tapi ada yang nggak bisa. Ya satu aja nggak bisa memberi maaf, berarti kan tetap aja diproses hukum kan. Artinya beberapa kasus terdahulu juga begitu, ada kasus di Medan, ada kasus di wilayah Dayak, begitu juga begitu. Jadi ini yang kemudian pelajaran, tapi seringkali terjadi berulang-ulang karena banyak juga anak yang baru besar yang belum diajarkan tentang tata krama berbudaya, berbangsa, beradat, tata krama berwarga negara. Nih guys, teruntuk kalian nih. Hotman Paris akan ngebela Resbob siapapun itu tidak benar. Turunlah citra dia itu. Turunlah citra abangku itu. Kalau misal dia ngebela si Resbob yang bersalah jelas-jelas memperjelekan suku itu, mempermecah belah itu salah itu. Itu semua tidak benar guys, semua hoax ya kan. Abangku ini, Bang Hotman Paris ini, dia ngebantu orang yang tidak mampu, yang tidak sanggup membayar hukum, kata abangku ini. Jadi kalian jangan salah kaprah, jangan salah menilai dari media sosial yang hoax yang apa itu, yang mencari followers atau keuntungan. Jadi Bang Hotman membela si Resbob itu tidak benar ya kalian. Camkan itu, tidak benar, oke? Akun beredar mengatakan bahwa Hotman akan membela Rebob atau Resbob itu, gua nggak tahu siapa itu orang. Itu bohong, ya. Saya tidak pernah membela orang yang melakukan perbuatan seperti itu kalau itu benar. Jadi saya tidak benar membela Rebob atau Resbob, ya. Sekali lagi itu hoax. Ada dua bidang pekerjaan saya. Satu, Hotman 911 itu membela para pengais keadilan yang tidak sanggup membayar pengacara untuk pelanggaran hak asasi yang sangat berat. Satu lagi bidang kerjaan saya adalah perkara bisnis, di mana ratusan konglomerat termasuk Paranaga menjadi klien Hotman. Jadi berita tentang Rebob, Resbob itu bohong, hoax. Saya tidak pernah dan tidak ada janji untuk membela dia. Gue di hati Persija, tapi gue sorot buat teman-teman Viking. Itu yang kemarin isu-isu sara tuh gue di pihak Persib tuh. Itu harus dihukum tuh. Setuju. Itu harus. Iya, jadi lo harus punya etika lah dalam bersosial media. Benar. Itu Indonesia. Iya. Setuju. Jadi kan ya nggak bisa begitulah. Karena
kita per live nih udah ditangkap dia tadi sore. Oh iya udah ketemu bang. Udah. Bimo udah panas tuh. Bimo komen panas Bimo. Iya. Bimo kan sudah bang katanya. Nih ya, gua kasih paham nih buat si Resbob itu. Dia pikir Sunda itu Bandung aja. Sunda itu Jawa Barat luas bos. Sunda itu ada Bandung, ada Tasik, ada Garut, ada Pangandaran, ada Sukabumi, ada Banten, ada Purwakarta, terus ada apa? Karawang, ada mana lagi? Cikampek. Terus belum lagi yang di pinggir-pinggirannya tuh, Bekasinya tuh. Bekasi nggak Betawi semua itu. Bekasi ada Sundanya juga. Bekasi kan masuk Jawa Barat. Banyak itu Jawa Barat, banyak banget. Makanya kenapa orang Sunda marah, suku Sunda marah, karena Sunda itu bukan Bandung aja ya. Nih gue tegasin, Sunda itu bukan Bandung aja, bukan Jawa Barat, bukan Bandung aja, tapi banyak. Gue sendiri, bapak gue orang Karawang asli. Gue darah Sunda, Karawang bapak gue. Ibu gue Sunda juga, Sunda Cibarusah yang mau arah ke Jonggol. Nih ya, gue kasih paham nih buat kalian nih, buat lu Resmob. Gue kasih paham nih ya, buat lu. Sunda itu bukan Bandung aja. Jadi hati-hati dalam berucap ya. Semoga yang bersebutnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemerintah Sepak Indonesia sekaligus Keluarga Besar Sunda Kahiji. Alhamdulillah pada Kapolda Jabar, terima kasih telah menangkap si Resbob. Mudah-mudahan Kapolda Jabar semakin terdepan, semakin maju dan juga terpercaya oleh masyarakat banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Oke. Terima kasih ya buat teman-temanku yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita Resbob terbaru. Jakarta, berita1.com. Nama Resbob kembali menjadi perbincangan publik setelah sebuah potongan video siaran langsung miliknya menyebar luas di media sosial. Dalam tayangan tersebut, ia melontarkan ucapan yang dinilai menghina masyarakat suku Sunda serta pendukung Persib Bandung atau Viking. Peristiwa ini dengan cepat memicu gelombang kecaman, reaksi keras dari figur publik, hingga berujung pada proses hukum dan sanksi akademik berdasarkan laporan tim berita1.com. Berikut kronologi lengkapnya. Awal mula video Resbob viral di media sosial. Kasus ini bermula dari sebuah potongan video live streaming yang diunggah oleh YouTuber bernama Muhammad Adimas Firdaus yang lebih dikenal dengan nama Resbob. Rekaman tersebut dinilai saat ia tengah menyetir mobil dan melakukan siaran langsung. Dalam video itu terdengar sejumlah pernyataan bernada kasar yang diarahkan kepada masyarakat Sunda dan supporter Persib Bandung Viking. Ucapan tersebut kemudian dipotong dan diunggah ulang oleh warganet ke berbagai platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Penyebaran yang masif membuat video tersebut dengan cepat menjadi viral. Banyak pengguna media sosial menilai perkataan Resbob tidak pantas, menyinggung identitas suku, serta mengandung unsur penghinaan yang serius. Dalam rekaman yang beredar luas, Resbob terdengar mengucapkan kalimat bernada menghina terhadap orang Sunda dan Viking. Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan publik, khususnya dari komunitas Sunda dan pendukung Persib Bandung. Banyak warganet kemudian mengunggah ulang video itu disertai kritik tajam. Kolom komentar di berbagai platform dipenuhi kecaman, diskusi panas, hingga seruan agar pihak berwenang turun tangan menangani kasus ini. Seiring meningkatnya reaksi publik, nama Resbob semakin sering dibahas, baik oleh pengguna media sosial biasa maupun oleh tokoh-tokoh publik. Klarifikasi dan permintaan maaf Resbob. Setelah menuai kontroversi, Resbob akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Klarifikasi tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadinya @adimasfirdaus pada Kamis, tanggal 11 Desember 2025. Dalam video klarifikasinya, Resbob mengakui bahwa ucapan yang ia lontarkan merupakan kesalahan besar dan tidak layak diucapkan.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat sangat sensitif dan tidak memiliki pembenaran apapun. Jadi bagaimana menurut pemirsa semuanya ya? Apakah Resbob pantas dihukum ya ke penjara ya? Tulis ya di kolom komentar.